Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi yang penuh dengan kesejukan, dengan suasana oksigen yang masih segar bertebaran di sekitar kita, kita selalu bersyukur, minimal mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Atas karunia Allah lah kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih sempat, bahkan menyempatkan dengan niat tulus karena thalabul ilmi. Insya Allah ini adalah sebuah ikhtiar supaya kita itu beriman dalam konsistensi yang lebih tebal dari hari-hari biasanya. Karena iman kadangkala tebal, kadangkala menipis. Nah, inilah syirat atau jalan untuk mempertebal iman kita dengan ta'lim. Allahumma amin. Kemudian dengan nikmat iman dan Islam itulah sehingga kita selalu bersemangat mengejar ridho Allah dalam bingkai taklim seperti ini. Para hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga disyariatkan oleh Islam yang mulia ini untuk selalu bersolawat. Tentunya bersolawat sesuai dengan tempat yang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sesuatu yang baik belum tentu diridhoi oleh Allah karena tidak tepat pada tempatnya. Ya, banyak ya Pak ya, yang seakan-akan kita itu kelompok atau jamaah yang kurang suka bersolawat katanya. Tapi mudah-mudahan itu semua adalah pandangan-pandangan yang tidak atau kurang benar untuk kelompok kita. Insya Allah kita orang-orang yang diasuh dalam bingkai organisasi gerakan Islam yang mampu menempatkan bersolawat pada tempatnya secara baik dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, mudah-mudahan jangan sampai karena disyariatkan bersolawat ditempatkan pada tempat yang tidak pas. Nah, ini contohnya banyak. Ahlan wa sahlan Ustadz Amin, alhamdulillah. Semoga ananda yang baru dinikahkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ini adalah doa terbaik untuk kita semua kepada anak turun kita yang baru melangkahkan niat suci sunnah bernikah karena syariat. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurah kita, maksud saya tercurah juga kepada keluarga
sahabat-sahabat beliau dan istri-istri beliau yang sudah mencurahkan baik tenaga dan pikiran untuk berjuang bersama Rasul menegakkan dinul Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun pula semoga sholawat dan salam mengalir juga kepada kita sebagai umat beliau yang selalu taat dan setia menjalankan risalahnya dengan sesuai rel yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah, tentunya untuk mempermudah mengikuti ijtihadnya para alim ulama. Karena mempelajari agama Islam itu sungguh bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan sulit pula untuk membuat kita tidak mampu untuk selalu berislam secara baik dan benar. Nah, karena Islam itu adalah ajaran yang multi kompleks. Sampai-sampai pada pagi hari ini kok malah membahasnya rahasia di balik air putih, Pak. Nah ini, mohon maaf ya, air putih itu kelihatannya sepele, Bu, ya. Air putih seperti ini bukan sesuatu yang heran membuat kita kagum, tetapi dianggap sesuatu yang biasa dan biasa-biasa saja. Tetapi Masya Allah, ternyata Islam itu menggambarkan betapa besarnya fungsi air putih, fungsi air untuk kehidupan manusia. Itulah yang menjadi sebab nanti salah satu masuknya intelektual seorang pemikir besar yang mencermati dan meneliti tentang air, taslim mengikuti agama Islam. Karena banyak di antara manusia yang berintelektual tinggi, berilmu tinggi, dibukakan pintu hidayahnya gara-gara memahami ajaran al-Islam yang sungguh luar biasa. Baik, untuk mempercepat masuk kepada apa sih sebenarnya rahasia di balik air putih. Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok ini gak connect ya Mas Irwan? Gak connect ke sana, Pak? Iya, ini Pak. Next, Pak. Oh iya, silakan Mas. Nah, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basaran faja'alahu, ya, di sana itu dijelaskan wa huwa, dan dia Allah alladzi yang khalaqa menciptakan, ya, minal ma'i, ya, manusia itu dari air, ya. Diteruskan pada ayat berikutnya basaran faja'alahu dasabaw wasihro, ya, wa kana rabbuka qadira. Jadi Allah itu menciptakan manusia pada fase setelah diciptakannya kaum Adam dan kaum Hawa. Artinya manusia pertama, ya, yang diciptakan dari tanah. Kemudian diciptakannya generasi manusia selanjutnya itu dari air. Nah, coba rasionalisasinya bagaimana? Kenapa diciptakan dari airnya? Ternyata kita makan, minum, ya, sumbernya dari tanah, ya. Nah, ini kalau kita tarik secara histori, ya, penciptaan awal dari tanah. Kita pun secara tidak langsung diciptakan dari tanah pula. Kemudian dari tanah muncullah saripati yang disimpan di dalam sebuah tempat yang sangat kuat dalam penjelasan Quran, yaitu dalam bahasa kedokteran dalam skrotum, atau yang di dalamnya itu ada yang namanya testis, ya. Jadi air itu tersimpan, ya, di antara tulang sulbi, ya, tulang dada dan tulang belakang. Nah, itu nanti ada penjelasan lebih konkret pada ayat-ayat yang lain. Jadi air itu disimpan dengan tempat yang sangat kuat, yang di antara tulang dada dan tulang belakang. Pada kaum Adam itulah yang disebut dengan air tersebut namanya sperma, ya. Dan di kaum ibu-ibu atau kaum Hawa itu yang disebut dengan ovum. Ini ada Bu Bidan, ya. Nah, ini ada teori nanti di dalam dunia obstetri ginekologi, ya. Nah,
Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan, ya, keturunan misalnya terus beranak pinak, cucu, cicit, ya, dan gantung siwur, udeg-udeg dan sebagainya. Itu saya agak lupa Pak, kalau salah nun sewu, ini agak lupa ini istilah Jawa nggih. Nah, itu turun temurun dari rangkaian kegiatan manusia berpasang-pasangan dengan sabab pernikahan, itu akan terjadi musaharah, hubungan yang ditimbulkan akibat nasab pernikahan. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Nah, ini cerita dulu orang pati-pati, kata orang Jawa, manusia itu penting, butuh air itu ternyata cikal bakal terjadinya kita semua itu dari air, ya. Nah, nanti ada penjelasan lebih konkret, ya. Untuk mengetahui rahasia di balik air putih itu, ya, di dalam ilmu kedokteran, ini air itu dilambangkan oleh lambang rumus kimia, ya. Air putih itu namanya dalam rumus kimia itu H2O, ya. Ada yang masih ingat, hanya unsur hidrogen, ya, kemudian O-nya unsur oksigen. Nah, ini merupakan komponen utama di dalam tubuh, ya. Jadi kalau yang namanya manusia itu, menurut penelitian ilmu kesehatan, ternyata 80% lebih itu kita terdiri dari air. Nah, nanti di sana ada yang namanya intraseluler, ekstraseluler, kemudian sel itu sendiri, itu semuanya komponen terbesar adalah air. Sampai-sampai dikatakan dalam penelitian itu 80% kita itu, manusia itu, terdapat air yang sangat banyak. Nah, untuk mengetahui sebenarnya fungsi air dalam tubuh itu apa saja, nah ini Mas Irwan ini untuk mempermudah sambil melihat, ya. Next Mas Irwan, betul ya, ya. Jadi fungsi air dalam tubuh itu yang pertama itu untuk menjaga keseimbangan cairan. Cairan di sini maksudnya cairan tubuh yang disebut cairan elektrolit. Nah, kemudian yang kedua, membantu proses pencernaan. Dan yang ketiga, ini fungsi air juga sangat penting untuk mengatur stabilitas suhu tubuh, supaya suhu tubuh kita seimbang sesuai dengan kondisi normal. Di sana peran air sangat penting. Dan fungsi yang keempat, ternyata yang namanya air itu sangat membantu untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Napa niku dehidrasi? Dehidrasi itu adalah suatu keadaan apabila kita kekurangan cairan, maka akan timbul masalah-masalah kesehatan, ya, atau timbul sakit. Dan yang kelima, fungsi air itu adalah meningkatkan fungsi daripada ginjal. Nah, kenapa air berfungsi di dalam ginjal? Nanti ada uraiannya masing-masing. Karena ginjal itu ibarat kita mempelajari mekanik mesin di motor, di mobil itu, ginjal itu seperti karburator, ya, menjadi filtrasi di sana. Nah, next Mas Iwan, ya. Ini untuk supaya lebih bisa cepat, ya. Ini yang konsep pentingnya air dalam tubuh ini, yang C itu membahas tentang hadis-hadis Nabi seputar tentang air minum. Nah, ya, ini kita perlu tahu, ya. Berarti kebutuhan cairan yang dibutuhkan oleh manusia sebanyak 80% ternyata terkonfirmasi dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Satu bukti, Rasul SAW ini selalu bernafas 3 kali saat minum. Nah, ini kan tuntunan.
Jadi kita kalau mau minum jangan langsung ujuk-ujuk karena haus langsung gelenggem gitu ya. Tidak, langsung selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bernafas 3 kali dan memasukkan alat minuman atau minuman itu langsung dengan tangan kanan. Nah, ini tuntunan juga etika di dalam Islam, minum pakai tangan kanan, kemudian bernafas 3 kali. Janjane nopo sih Bu ya? Mengapa hadis Nabi itu mengkonfirmasi tentang suruh bernafas 3 kali saat kita mau minum? Nah, ya itu etika yang selanjutnya bagus, sambil duduk ya. Nanti itu dijabarkan Pak. Nah, dengan mengatakan bahwa hal itu akan lebih menyegarkan kata Nabi ya, dan menyembuhkan, bukan menyegarkan saja tapi menyembuhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Jadi ini begini, jadi air yang begitu banyak di dalam tubuh ketika kita bernafas menghisap oksigen sebanyak-banyaknya, apalagi sampai 3 kali, itu menambahkan kadar oksigen di dalam air minum kita. Padahal yang namanya pembakaran di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi setelah kita beraktivitas, bekerja, dan faktor cuaca yang panas misalnya itu ya, itu butuh kadar oksigen yang sangat tinggi. Nah, nanti pada penjelasan berikutnya hadis kedua juga mengkonfirmasi bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, yang hadisnya menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sambil berdiri. Tadi yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Rasid ya, suruh sambil duduk ya minum itu. Kenapa? Kita perlu tahu, mengkonfirmasi minum air harus dengan duduk atau tidak boleh dengan berdiri. Ternyata kita hidup di dunia itu ada yang namanya gaya gravitasi bumi. Jadi kalau kita minum sambil berdiri Bu ya, jadi air itu tidak sempat tinggal lama di dalam lambung, usus halus dan usus besar. Karena gravitasi bumi, kalau minum sambil berdiri, jadi air yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita ini jatuhnya dari atas ke bawah itu lebih cepat. Jadi yang mestinya harus di lambung bertemu dengan makanan, misalnya untuk membantu pencernaan ya, bercampur dengan beberapa hormon, ada hormon peptin, ada hormon lipase dan sebagainya gitu ya, untuk mengolah makanan dan minuman. Jadi dia tidak sempat berproses secara baik Pak, belum cukup waktu gitu ya. Kalau sambil berdiri itu langsung bablas, jadi langsung dari apa, begitu diminum oleh mulut masuk ke dalam kerongkongan, melalui kerongkongan maksud saya, ini mohon maaf jangan keliru ya Bu, kalau saluran makanan dan minuman namanya kerongkongan, tapi kalau saluran untuk pernapasan namanya tenggorokan. Jangan sampai keliru ya. Nah, ini kita perlu tahu ini. Nah, kemudian masuk kepada lambung, dan di sana ada pintu masuk di lambung ya, namanya esofagus ya. Kembali di sana apa namanya, sambil duduk. Kalau sambil tidur gimana minum? Nah, esofagus itu nggak sempat mengunci, menutup. Maka kalau orang minum sambil tidur bisa gelegekan, air balik lagi ya. Nah, ini juga tidak sehat. Nah, inilah Islam mengkonfirmasi bahwa seputar minum pun Islam itu sampai mencermati begitu detail, begitu halus dan begitu hebatnya untuk sifat-sifat kesehatan manusia dari cara minum yang baik. Nah, tadi sekali lagi berarti minum sambil berdiri berarti mempercepat air itu turun sampai ke liang pembuangan akhir. Jadi belum sempat diproses di lambung, di usus, masuk ke ginjal, difiltrasi mana yang butuh, mana yang dibutuhkan dan mana yang dibuang. Ternyata minum sambil berdiri itu akhirnya minum kita muspro. Jadi tidak sempat mengganti cairan elektrolit yang sudah semestinya dibuang, tetapi yang bagus, yang masih baru itu keluar dengan cepat, bercampur dengan ampas yang namanya tinja.
Nah, itulah kerugian orang-orang yang minum sambil berdiri. Meskipun ada beberapa sunnah ya yang minum sambil berdiri. Misalnya ini ada tutorial haji ya. Ketika kita selesai tawaf ya, kemudian kita menghampiri air zam-zam dan disunahkan minum sambil berdiri dengan doanya. Nanti tanya kali Pak Saifuddin, tutorial haji wonten nggih Pak, sambil minum air zam-zam dan sambil berdiri. Nah, itu sebenarnya ada apa? Nah, setelah tawaf itu ternyata di sana tuh bercampurnya orang banyak mengitari Ka'bah selama berapa kali putaran. Itu sisa pembakaran dan kotoran itu ternyata banyak sekali, Bu. Sehingga disunahkan minum sambil berdiri karena kotornya ada di lambung dan ada di pernapasan, segera diusir dengan minum supaya langsung bablas keluar. Ya, ditekan supaya keluar. Itulah hebatnya Islam sampai mencermati tentang bagaimana cara minum. Saatnya sambil duduk di mana, sambil saatnya berdiri di mana. Ya, ini kita harus semakin hari semakin, waduh, aku bangga berislam. Ini baru urusan minum aja sampai sedemikian detailnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini mengkonfirmasi juga hadis riwayat Al-Baihaqi mengatakan, barang siapa yang memberi minum kepada orang yang kehausan, Allah itu akan mengganti besok di surga dengan air minuman yang sumbernya dari mata air surga. Artinya apresiasi yang sangat besar ketika kita menyelamatkan sumber air dan diperuntukkan untuk keumatan ya, yang pernah dicontohkan dan ditorehkan dengan tinta emas. Apa? Amalia cerdas dari sahabat Nabi. Masih ingat ya, ada sejarah dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau itu karena kaya, banyak hartanya, dalam beramal itu punya paradigma yang sangat maju. Awalnya ada sumber air atau sumur yang dikuasai dan dimiliki oleh seorang Yahudi. Kelingan nggih, ada sebuah sejarah ya. Dibeli tidak boleh, akhirnya disewa. Ya. Semakin hari disewa semakin ternyata Yahudi ini butuh ya, namanya orang kan ada butuh uang. Akhirnya dibelilah sumur tersebut sehingga sampai sekarang Umar bin Khattab sudah wafat, tapi sedekah jariyahnya sampai sekarang masih dimanfaatkan untuk keumatan. Nah, itulah kita termotivasi dari konfirmasi hadis ini. Itu seputar air. Nah, namun sekarang di kita gunung yang begitu biru, sumber air yang begitu jernih sudah dikuasai bukan oleh orang-orang muslim, tetapi orang-orang yang kadang-kadang selalu mengedepankan bisnis semata. Nah, ini saya jadinya terharu ini. Sayang istri saya tidak bisa ikut. Menjelang kemarau panjang, ini saya waktu itu mungkin saya lalai, Bu. Orang lain berbondong-bondong membeli air bersih bertangki-tangki ya, kemudian dipasang spanduk dari partai A, partai B, kemudian dari perusahaan A, perusahaan B gitu ya. Tetapi istri saya malah, Mas, saya izin menggunakan uang untuk bikin sumur gitu ya. Tapi bikin sumurnya bikin di tempat-tempat ladang yang sumber airnya memang tersedia banyak. Tepatnya di daerah Cikesal. Ternyata beliau karena sering ngontrol kebun jati yang sangat luas di sana, ternyata di daerah hilir sebelah utara Cikesal ada daerah yang namanya apa itu ya? Ya Buara, dan saya agak lupa namanya itu. Ini pengalaman, Bu. Ternyata ya Cisema, betul. Sini tadi ada yang apa? Cisema malah apa ya? Itu Cisema. Sampai istri akhirnya bekerja sama dengan salah seorang warga setempat membuat toran berukuran 5.000 liter satu tanduk air ya. Kemudian membuat dua itu. Saya pernah haru, Bu, oleh sebuah tindakan seorang wanita. Ternyata itu mantan pacar saya ya. Ini saya
mengapresiasi, luar biasa pemikiranmu Mi, gitu ya. Sehingga itulah yang membuat kita semakin sayang terhadap istri kita. Bagi istri-istri yang soleh biasanya punya terobosan-terobosan cerdas untuk ternyata air itu dialirkan dengan beratus-ratus meter pakai paralon, dan biayanya tidak sedikit Bu, dialirkan karena pemerintah belum sampai menyentuh PDAM-nya ke daerah sana. Ternyata ada gerakan seorang wanita itu ya, nah itu bisa bermanfaat untuk orang banyak Bu. Sekarang kebetulan karena penggiatnya meninggal, anak-anaknya sayang tidak bisa meneruskan. Nah ini barangkali nanti ada investor di sana, masih ada tandon, masih ada towernya. Barangkali ini ya memang itu perlu perhatian khusus. Mestinya pemerintah setempat harus meneruskan itu ya. Karena saya jujur terlalu banyak yang harus dicermati dan harus dibantu ya. Jadi pada titik-titik tertentu ini satu yang cukup besar itu hampir berfungsi seperti kayak PDAM Pak. Dan itu masih ada salurannya, oleh saya tidak diambil Pak. Nah tadinya harapan saya warga setempat harus ada yang meneruskan dan mengamankan ya. Tapi mudah-mudahan nanti apabila kemarau panjang terjadi, dan kan biasanya kelihatan Pak, kebutuhan air itu ketika meningkat orang susah cari ini. Nah, mungkin kita baru atau mungkin mudah-mudahan pemerintah bisa meneruskan ya. Karena ternyata ya di Banjarhamdul sendiri banyak yang harus saya hadapi ya, seperti kayak sekarang sedang merintis majelis taklim karena belum punya amal usaha Pak ya. Mohon doanya ini ya. Nah, ini banyak sekali yang harus ini adalah sebuah contoh saja. Ternyata seorang wanita pun perlu memiliki kecerdasan ketika melihat ayat-ayat yang tersirat dan tersurat di dalam ayat kauliyah dan kauniyah ya. Kita harus belajar mana yang tersurat di dalam Al-Quran dan Sunnah, mana yang tersirat di dalam alam dan lingkungan kita. Kita perlu cerdas memilih amal usaha seperti yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Itu contoh mengamankan sumber air. Nah, konfirmasi yang berikutnya juga Rasulullah SAW ya menganjurkan umatnya untuk tetap sahur dan berbuka ya, meskipun hanya dengan minum air putih saja. Kadang-kadang kan ada Bu, wah mau sahur katanya saya habis pengajian Ramadan, habis nuzul Quran, kemudian setelah pengajian biasanya kita habis makan-makan, perut masih terasa kenyang. Tapi ada ajaran Nabi yang mengatakan bahwa meskipun hanya minum air putih itu menjadikan atau sunnah yang muakkadah ya. Sahur itu kan sunnah yang dikuatkan. Tidak boleh yang penting kan puasa. Nah puasa juga ada tata caranya. Percepat masa berbuka, kemudian kita juga harus bersahur. Nah inilah konfirmasi betapa pentingnya air putih di dalam kehidupan kita. Islam sampai mencermati sedemikian detailnya. Next Mas Irwan. Supaya kita semakin yakin dan mantap, kita pun perlu belajar dari seorang ilmuwan ya, dalam hal penelitian tentang air. Ini pernah disampaikan sepintas oleh saya pada kajian yang sebelumnya ini, pada saat saya membahas tentang hormon ini ya. Nah, di sini penelitian tentang air ya, ternyata ada seorang yang luar biasa meneliti tentang air ya. Beliau berasal dari Jepang ya, namanya kita perlu mengenal supaya kita kalau sudah kenal, minimal kenal nama tuh, kita kalau sudah kenal maka akan sayang kepada beliau terhadap jasa meneliti tentang air. Nah ini mengkonfirmasi juga tentang hebatnya ilmu Islam mencermati tentang air ya. Nama beliau Masaru Emoto dari Universitas Yokohama. Nah dalam penelitiannya terhadap air ini ternyata beliau berpendapat, seandainya aku bisa ngomong, kata Masaru Emoto, ternyata air itu persis seperti makhluk hidup ya.
Jadi ini ada sebuah ulasan seni yang mengingatkan kita, kalau bulan bisa ngomong, ya itu juga ada seorang penyanyi, ya namanya Doel Sumbang. Itu juga menjelaskan, ya sama seperti kita meneliti tumbuhan dan sebagainya. Nah, beliau mencermati air itu adalah benda hidup yang akan merespon kata-kata positif dengan membentuk kristal yang indah. Jadi air kita yang ada di hadapan kita ketika kita mau makan dan minum, Bu, kita kalau minum itu disarankan oleh Masuro Emoto itu harus selalu berpikiran positif, positive thinking, ya. Islam kan mengajarkan sebelum makan dan minum juga berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti mengajarkan Bismi dengan menyebut, ya, Allah ya Allah, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nah itu kan berarti kita diarahkan untuk positif ketika kita mau makan dan minum. Nah ternyata air itu ketika kita sedang dalam kondisi berkata-kata yang positif, air itu mampu bergerak membentuk kristal yang indah. Tentunya tidak bisa dilihat dengan mata koyor gitu, ya, tapi harus dengan penelitian melalui mikroskop elektron yang kelipatan pembesarannya itu beribu-ribu lipat pembesarannya, barulah kelihatan menurut beliau. Nah, kemudian yang kedua dari hasil penelitiannya, bukan hanya air itu seperti makhluk hidup. Ketika air dihadapkan pada perasaan senang, bahagia, maka kristal air tersebut itu akan merekah seperti bunga. Coba, bunga itu lambang apa? Bunga itu lambang keindahan, ya, kecantikan, ya. Bunga di taman, wah kalau ada bunga di taman gambarnya sudah indah nih. Seperti halnya halaman masjid kita tuh sudah ada bunga asoka yang berbunga sebelah sana, ya. Ada bunga sansifera. Itu kalau kita cerita bunga pasti cerita tentang keindahan. Nah ini berarti air ketika dihadapkan dengan perasaan senang, bahagia, berprasangka yang baik-baik, tidak memiliki dendam, hasad, hasud dan sebagainya, kemudian air itu dilihat oleh mikroskop elektron, ternyata ini akan membentuk kristalnya itu merekah seperti bunga, maksudnya seperti itu, ya. Nah ini sayangnya kita ya Pak ya, di sini tidak ada mikroskop elektron yang terdekat nih. Kalau ada kita perlu nih, jamaah Masjid Abdul Aziz setelah kemarin-kemarin berhenti tidak pengajian dulu karena ada acara ke Masjid Jogokarian. Nah suatu saat kita perlu ke laboratorium yang memiliki mikroskop elektron. Coba kita lihat air menurut Emoto, ya ini perlu ini supaya kita tuh yakin, oh iya ya betapa agungnya Islam itu. Nah kemudian yang ketiga, nah kristal air itu bisa berubah sesuai pesan yang disampaikan. Ini penelitiannya mengambil random 500 orang pada saat memberikan penelitian air ini, ya. Kemudian berkonsentrasi memusatkan pesan atau peace di dalam sebuah botol air, ya. Nah ternyata kristal air tadi itu mengembangnya dan bercabang-cabangnya lebih banyak dan lebih indah, Bu. Jadi kalau kita minum dengan Bismillahirrahmanirrahim sudah merekah seperti bunga. Kemudian ada doa-doa tambahan yang dianjurkan oleh Nabi, ya. Kita mau makan kan ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik kecil ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu nanti kalau dibacakan begitu, ternyata kristal itu mengembangnya bercabang-cabangnya lebih banyak dan lebih indah. Nah, di sini ada keterangan beliau malah setelah penelitian kemudian menurut informasi yang kami dapat itu taslim, meneliti air itu langsung masuk kepada agama yang kita anut yaitu Islam. Nah, belajar bagaimana berdoa yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Diteliti lagi
dengan doa-doa Islam, dengan membaca lantunan ayat suci Al-Quran, ternyata air yang dibacakan hal demikian itu muncul lagi kristalnya persegi dan besar-besar ya, dengan 5 cabang daun muncul berkilauan. Bahkan bukan hanya sekedar seperti bunga, seperti intan dan berlian bergemerlapan. Nah, ini berarti Allah memberikan anugerah kepada air yang dibacakan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan doa itu menjadikan wasilah sebagai kesegaran dan obat. Nah, yang keempat, ini dari penelitiannya ini, semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, ternyata semakin dalam pesan tercetak di dalam air. Nah, ini yang menjadikan bukti ilmiah bahwa air putih yang didoakan ini bisa menyembuhkan penyakit. Dan ini wallahu a'lam, nanti ada kontroversi ya, soalnya ada pendapat doa yang menurut versi mengambil kelihatannya ayat suci Al-Quran, Pak, tapi diramu oleh orang-orang yang nun sewu, tidak memahami bagaimana menempatkan Al-Quran, sholawat, syahadat pada tempatnya. Nah, ini ada keterangan bisa menjurus kepada sihir, tapi ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, jangan diperdebatkan di sini, nanti insya Allah akan kita bahas. Karena apa? Nabi ketika menjenguk orang sakit kemudian selalu menganjurkan membaca surat Muawwidhatain ya, menggabungkan surat Al-Falaq dan Anas. Jadi itu bukan racikan kita manusia biasa, tetapi kita mengambil sunnah beliau. Kemudian Nabi membacakan as'alullahal adzima rabbal arsil adzimi ayasbiakala ba'syatawrin insyaallah. Itu kita doa yang dipanjatkan oleh Nabi ketika membesuk orang sakit, menengok orang sakit. Nah, itu kan Pak, kalau kita mengikuti hal demikian berarti kita nyunah. Nah, bukan lantas misalnya kita membuat racikan sendiri ya, ada kulhu geni, ada kulhu sungsang gitu ya, itu nama di kitab mujarobat itu kan kelihatannya kulhu, tapi ternyata bercampur dengan keyakinan-keyakinan di luar Islam. Nah, hal yang demikian yang mestinya harus kita hindari, karena kita dalam bertauhid itu harus terbebas dari tahayul, bid'ah dan khurafat. Penyakit TBC nih, bukan TBC tuberkulosis, non sewu bubidan, tapi penyakitnya tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, kita juga perlu untuk meyakinkan kita lebih mantap ya, harus merasionalisasi fungsi air putih dalam tubuh ya. Yang pertama tadi dijelaskan di depan, mampu mencegah dehidrasi. Maksudnya begini, air itu mampu membantu menggantikan cairan yang hilang melalui keringat, urin atau buang air kecil ya, kemudian dan pernafasan. Mungkin kalau keringat kita sudah sepakat, paham ya Pak ya, kita keluar air setelah beraktivitas, bekerja atau kena panas, cuaca dan sebagainya. Urin pun sama, kita sudah sepakat. Setiap kita habis makan minum, kemudian beberapa jam kemudian pengen buang air kecil, kita sudah bisa yakin dengan hal itu. Tapi dalam hal pernafasan, apa iya air terbuang saat kita sedang melakukan pernafasan? Nah, ketika kita, ini buktinya, ketika kita menggunakan helm, tadi saya kesini datang pakai helm Pak. Nah, kemudian saya mencoba mengamalkan ini ya. Apa ya sih air terbuang dan bertukar setelah terjadi pernafasan? Ternyata betul Bu, ketika pakai helm, kemudian pelindung mukanya kita tutup, kemudian kita ambil napas, kemudian kita hembuskan, itu mengeluarkan karbon dioksida ya, CO2 karbon, O-nya, O2-nya oksigen, ada yang dikeluarkan setelah kita melakukan menghembuskan nafas. Berarti air bisa keluar saat kita beraktivitas bernafas. Nah, inilah satu bukti ya, itu rasionalisasinya.
Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernafas 3 kali saat minum, tadi sudah dijelaskan dengan mengatakan bahwa hal itu lebih menyegarkan dan menyembuhkan. Itulah karena memperbanyak oksigen saat kita minum dan saat kita makan, berarti di sana akan terjadi pembakaran atau metabolisme tubuh yang sangat dibantu oleh oksigen. Dan ini dijelaskan oleh salah satu hadis riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, rasionalisasi yang kedua itu membantu pencernaan. Maksudnya air itu menjadi sarana yang mampu melarutkan makanan yang setelah berproses dalam pencernaan. Bayangkan kalau kita makan, misalnya kan ada teori kemarin, Mas Iwan pernah berdebat, Pak, kalau habis makan ada teori katanya berapa jam tidak boleh minum. Pernah ya Mas Iwan tanya ke saya? Itu memang sempat viral, Bu. Tetapi kita tidak boleh langsung kagum terhadap salah satu pendapat ketika tidak dikonfirmasi dengan dasar hukum yang kuat. Di sini tadi dikonfirmasi. Ketika makan minum kita harus ambil napas dulu. Itu ada teori, dan itu teorinya bukan main-main dari seorang dokter. Tapi mungkin dokter itu lupa tidak menggunakan konfirmasi Quran dan Sunnah, Pak. Nah, ternyata sekarang terbantahkan. Persis seperti ternyata urin kita mampu mengobati 1000 macam penyakit. Dulu pernah viral juga. Ternyata dikonfirmasi itu sesuatu yang salah. Karena apa? Islam tetap menempatkan kalau yang najis itu hukumnya harus dihindari. Tetapi itu penelitinya adalah dokter, Bu. Nah, maka ilmu tanpa agama akan menyesatkan. Tetapi agama dengan mengembangkan keilmuan maka akan menjadikan ridho Allah bertebaran di mana-mana untuk keumatan. Itulah pentingnya taklim seperti ini. Itu yang dimaksud membantu pencernaan. Berarti terbantahkan, Bu, ya, air itu penting untuk pencernaan. Jadi kalau habis makan atau sebelum, selama dan sesudah makan itu boleh dan dianjurkan dengan minum, ya, karena untuk membantu proses melumatkan pencernaan dan melarutkan beberapa enzim yang untuk membantu pencernaan secara makro, secara dikunyah, masuk ke lambung, kemudian diserap oleh usus, diedarkan oleh darah, ya, difiltrasi oleh ginjal, beredar pula langsung ke jantung dan menjadikan sumber energi. Itu begitu mekanismenya. Nah, kemudian yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Kenapa air mampu mengatur suhu tubuh? Bayangkan, Ibu, ketika kita upacara, ya, sengatan matahari yang begitu panas gitu ya, tiba-tiba kita langsung pusing, oleng ya, semaput gitu ya. Nah, suhu badan kita panas, Pak, ya. Wah, panas sekali. Ternyata kalau kita banyak minum itu mampu menstabilkan suhu tubuh, ya. Itu maksudnya seperti itu. Atau kita di dalam cuaca yang panas, ya, di luar ruangan tersengat matahari gitu ya, terasa oleh kita haus gitu ya. Kemudian kalau haus diikuti dengan tanda-tanda berikutnya, urin mulai pekat dan warnanya mulai kelam atau lebih coklat, ya, itu berarti kita sudah kekurangan cairan. Nah, itu berarti kita diberi rambu-rambu oleh Allah, haus, ya. Itu badan sudah mulai nyelengat, Pak, panas, berarti suhu tubuh kita sedang naik. Kalau kita pengen lebih yakin, ukur. Pada saat kita kepanasan diukur suhunya, biasanya 37 derajat Celcius lebih. Nah, ketika kita minum yang cukup, kemudian berlindung di tempat yang sejuk, maka akan turun misalnya di angka 36,5 dan sebagainya. Ya, itu bukti daripada air itu mampu mengatur suhu tubuh. Ini kita perlu tahu. Nah, yang kelima, ya, yang keempat, meningkatkan fungsi ginjal. Nah, ginjal kalau kurang minum, Bu, pasti produk urin akan terganggu, ya, sehingga tadi pekat, jumlah urinnya sedikit gitu ya. Kemudian kita mulai rasa tidak nyaman, ada gelisah, ora kepenak gitu ya. Itu tanda-tandanya ginjal kita sedang kekurangan cairan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengurangi resiko penyakit. Nah, tadi sudah dijelaskan
Ketika minum Nabi menganjurkan bernafas 3 kali ya. Ternyata minum air putih secara teratur ini dapat membantu mengurangi resiko batu ginjal, infeksi kandung kemih, dan beberapa penyakit kanker. Nanti kita memang perlu sub ini harus kita bahas ini, perlu ya. Banyak sebenarnya kalau kita berbicara konsep kesehatan dikonfirmasi oleh Islam ya. Kemudian yang keenam, ini meningkatkan fungsi otak. Nah ini maksudnya gini, air ini sangat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung fungsi otak yang optimal. Nah ini otak sendiri itu kadar airnya sangat banyak. Paling sensitif ketika otak kita kurang cairan itu langsung pusing ya, vertigo dan sebagainya. Nah ini berarti kita sedang kekurangan cairan. Nah itulah mungkin ada yang namanya iklan ya di televisi ya. Kalau kita pengen fokus, maka ingat produk air apa, saya tidak boleh menyebutkan, nanti saya disangkanya kampanye ya, air mineral gitu ya. Mungkin paham ya? Nah, ada ya. Kalau kita sedang tidak fokus, sedang pusing, oleng dan sebagainya ya, apalagi diterpa oleh cuaca yang tidak nyaman, itu ternyata menggambarkan otak kita kurang cairan. Sehingga ini hebat nih, iklan salah satu produk minuman Sakajos. Sakajos. Nah itu ya, itu maksudnya tentang air itu meningkatkan fungsi otak. Kemudian yang ketujuh ya, ternyata air pula mampu menurunkan berat badan. Nah ini bagi orang-orang yang obesitas atau berbadan lebih gemuk dibandingkan orang-orang pada umumnya, ini harusnya tuh ketika makan ini membantah juga teori yang Mas Irwan dulu pernah ditanyakan ke saya. Kalau sudah makan jangan minum dulu berapa jam gitu ya. Nah ini ternyata orang yang obesitas ketika kita makan sedikit kemudian minum yang banyak, makan lagi sedikit minum yang banyak, ini menyebabkan penurunan berat badan. Karena apa? Rasa kenyang itu ketika kita makan dengan ditambahkan jumlah air yang lebih banyak, ini mampu sedikit-sedikit menurunkan berat badan. Berarti terapi salah satu menurunkan berat badan, maka perbanyak minum. Nah nanti ada teori yang menyanggah, Pak saya banyak minum loh Pak, minumnya es lagi gitu ya, tapi saya tambah gemuk gitu loh ya. Nanti mungkin suatu saat perlu kita bahas, dan ini terkonfirmasi dengan hadis juga ya. Ini luar biasa, setelah saya pelajari kesehatan ditinjau dari Islam tuh sungguh luar biasa. Kemudian yang ke-8 ya, menjaga kesehatan kulit. Nah ini contoh ya, orang cantiknya seperti bidadari, gantengnya seperti seorang pangeran ya, ketika kurang cairan, misalnya tadi upacara saja wis lah ya, upacara mungkin saat kita kecil masih kelingan ini Pak Guru Sanawi ini, mungkin yang punya murid sering kalau pas anak-anak yang semaput, apa ada kulit wajah yang tampak segar? Pasti kalau kurang cairan itu wajahnya pucat pasi, seperti tanda-tanda rigor mortis, tanda-tanda mayat ya. Orang mau meninggal itu kelihatannya langsung pucat pasi, itu cairan sudah mulai keluar ya, keluar banyak. Nah ini membuktikan kalau kita pengen cantik, pengen ganteng, pengen segar, pengen bugar, pengen tampak lebih muda dari usia sebenarnya, kata Mas Amin tuh sering mengatakan melawan tua gitu ya. Nah ini sering beliau gitu ya. Itu maka resepnya tuh perbanyak minum air, karena air sudah dibuktikan dengan penelitian mampu memberikan tambahan cairan elektrolit sehingga kulit kita menjadi segar, tampak cerah. Nah bagi orang-orang yang sudah banyak penyakit, maka perbanyak minum air putih, maksudnya seperti itu. Minimal nanti akan tampak di wajahnya itu wajah yang dengan aura berbinar-binar. Apalagi di samping minum air, kemudian kita tuh selalu sebagai muslim ketika mau sholat ya, dengan rumus 4-4, kemudian 4-4-3-4-2 ya, dengan rumus itu calling sama Allah ya. Dengan rumus itu kita pasti dihadapkan dengan wudhu ya, dibasuh dengan air.
dari dalam diminumi, dari luar diwudui, ya insya Allah bukan saja kita menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, tetapi kita pun akan dijaga kesehatannya oleh Allah, baik lahir maupun batin. Maka orang yang tidak mengerjakan sholat dengan baik dan benar, hidupnya ini musprobo, ya, eman-eman, ya. Karena amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah tentang sholatnya. Dan jangan main-main, kata Mas Ustadz Abdul Rasid, tata cara sholat harus semakin hari semakin diperbaiki, ya, baik dari rukun, sunnah-sunnahnya, dan wajib-wajib sholat itu harus betul-betul semakin hari semakin diperbaiki. Terutama yang menjadi imam, ya, yang menjadi imam di masjid, di musola, ya, harus bijak mensikapi jamaah. Kalau jamaahnya sudah sepuh-sepuh, ya bacaannya jangan panjang-panjang, ya. Yang dipanjangkan justru tumakninahnya, ya, ruku, sujud, kemudian baca Fatihahnya diperbaiki. Jangan sampai sholat itu seperti kinjeng cewek, Bu, ya, sat gitu loh. Nah katanya ini sholat kilat. Nah, ini jangan seperti itu. Karena kita besok akan dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga perlu, Bu, mengetahui berapa sih jumlah dan banyaknya air yang dikonsumsi untuk kita dalam hitungan harian. Nah, secara umum ini ilmu kesehatan menganjurkan orang dewasa membutuhkan sekitar 2-3 liter air. Monggo dihitung sendiri. Kalau 2-3 liter air kira-kira kalau ukurannya botol aqua yang besar harus berapa? Dan caranya bukan harus minum pada saat sekali minum banyak seperti kita digelonggong, itu bukan. Tetapi sedikit-sedikit, tetapi sesering mungkin. Itu yang paling bagus yang seperti itu. Nah, dari kebutuhan 2-3 liter ini, namun kebutuhan ini dapat bervariasi tergantung situasi dan kondisi mestinya, ya. Misalnya seperti usia kita yang sudah sepuh, ya mungkin bukan 2 liter lah, kurang sedikit, ya, karena ginjal kita sudah mulai berat untuk menerima air dalam jumlah banyak, ya. Yang muda yang harus butuh aktivitas berat, mungkin minumnya mendekati ke 3 liter, ya. Nah, ini faktor usia. Kemudian berat badan pun sama, berpengaruh juga kepada tingkat kebutuhan jumlah air yang dikonsumsi. Di samping itu juga aktivitas fisik, ya, yang sibuk dengan yang nganggur, ya jumlah minumnya mungkin tidak mesti harus sama, tapi tetap patokannya antara 2-3 liter. Dan tentunya kondisi-kondisi di bidang kesehatan, yang sakit dengan yang sehat juga kebutuhan cairannya akan berbeda. Contoh yang butuh air lebih dari 3 liter biasanya orang yang dengan trombosit menurun, Bu Bidan, ya, atau yang dehidrasi berat seperti penyakit GED. Ngertos nggih penyakit GED? Gastroenteritis dehidrasi. Muntah dan berak. Dari atas muntah, dari bawah sor, itu terus itu, ya. Itu sampai kata orang Jawa Banjarmasin itu celong. Celong itu apa namanya? Cekung, ya, di kelopak mata itu, ya. Kemudian haus dan gelisah, bahkan sampai semaput dan sebagainya. Itu perlu rehidrasinya, karena diminumi lewat mulut timbulnya muntah, makanya harus rehidrasinya lewat infus. Nah, itulah pentingnya air di dunia Islam, ya. Nah, kita juga perlu tahu nih tanda-tanda dehidrasi apa saja. Ini rasa haus, urin berwarna gelap, kemudian merasa lelah. Kalau yang lebih berat lagi, vertigo. Dan segeralah kita harus mengkonsumsi air jika mengalami tanda-tanda tersebut. Pasalnya, Bu, banyak orang yang abai terhadap kebutuhan minum, ya. Coba aja orang yang sedikit minum itu kulitnya gampang keriput, ya. Wajahnya itu biasanya berpenampilan dan tubuhnya itu lebih tampak sepuh dibandingkan usia yang sesungguhnya. Nah, ini tanya sama Bu Bidan, main awet muda gimana Bu Bidan? Nanti banyak terapi air, minum air putih, ya. Nah, dari kekurangan air pun akan beresiko. Begitupun sebaliknya, ya. Ini dalam usul fikih, ora pati-pati ana
qasar ya ana jama gitu. Ini ada salah satu kaidah usul fikih ya ini. Ini kaidah usul fikih dalam bab minum ini ya. Ora pati-pati bahaya-bahaya kekurangan cairan tubuh berlebihan pun kita akan mengalami gangguan ya. Nah ini maksudnya begini, meskipun air penting untuk kesehatan, ternyata terlalu mengkonsumsi minum air yang jumlahnya lebih daripada kebutuhan, ini akan menyebabkan masalah seperti yang disebut dengan overhidrasi ya, atau kelebihan cairan tubuh, atau yang disebut dengan intoksikasi air. Nah ini saya tidak pernah mendengar ada orang digelonggong karena untuk misalnya meningkatkan berat badan Pak. Tapi pada menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, ini para peternak yang nakal, ini kambing, sapi digelonggong supaya ditimbang masih hidup itu naiknya akan nambah mendadak. Nah ini ternyata kondisi seperti itu tidak sehat Pak ya. Daging pun nanti unsur serinya akan lebih banyak, seperti zaman dulu istilahnya penyakit beri-beri. Jadi bengkaknya bengkak udim, gemuknya gemuk bengkak gitu ya, atau udim ya. Nah kita pun harus perlu memahami apa sih tanda-tanda overhidrasi atau kelebihan cairan. Ini biasanya juga timbul mual yang hebat, bahkan sampai muntah, ada nyeri di kepala tanpa sebab penyakit yang lain ya. Jadi orang penyakit sebelumnya tidak pernah penyakit hipertensi, migrain, tapi sakit kepalanya luar biasa. Ternyata salah satu sebabnya itu kita minum terlalu banyak, mengkonsumsi air terlalu banyak. Dan kadang-kadang kalau kebanyakannya terlalu berlebih sekali, itu akan menimbulkan kejang. Kenapa kejang? Terutama di sel dan intraseluler otak itu diisi oleh air sehingga kesadaran akan menurun dan diikuti dengan kejang-kejang akibat kelebihan cairan. Nah, oleh karena itu penting untuk tidak minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau minum tuh harusnya nyicil Pak. Kita tuh paling pinter nyicil loh. Ya, bukan saja diminum air tapi nyicil bank, nyicil bunga itu ya. Ini kalau bisa hal-hal yang berkaitan tidak dengan minum air, jangan sering nyicil hutang ya. Ayo, jangan mudah hutang ya, tapi permudah dan perbanyak nyicil minum ya, itu lebih sehat. Tapi kalau nyicil hutang itu akan timbul stres dan mendatangkan berbagai macam masalah penyakit, masalah kesehatan. Ini intermezzo tapi ada nyatanya gitu Pak. Orang yang banyak hutang, handphonenya masih bagus itu ya, datang ada penawaran Bang Emok, ini lagi tren, ini lagi viral ini ya, Bang Emok menawarkan ada handphone, kemudian penampilannya, kameranya, wah pokoknya ini ya. Kita punya handphone yang cukup untuk komunikasi. Ternyata ada penawar di kalangan Bang Emok ya, utang untuk sekedar membeli handphone ya. Motor kita masih bagus, masih layak, ternyata ada model baru, pengen ada lembaga keuangan yang menawarkan dengan cicilan bunga ringan, DP yang rendah, kita tergiur, utang lagi. Nah ini janganlah seperti itu, tapi lebih baik kita nyicil minum ya. Insya Allah dengan minum modal yang murah air putih, badan kita menjadi sehat, menjadi kuat, dan ibadah kita insya Allah akan terjaga. Nah ini kok kosong Mas Irwan? Nah ini kesimpulan ya, kesimpulan Mas Irwan. Nah kita mungkin perlu mempelajari Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Saya untuk supaya ada kesetaraan minta mohon dibacakan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Monggo yang punya Quran atau handphone yang ada aplikasi Qurannya, saya mohon dibantu minta dibacakan sambil kita melatih di dalam forum pengajian berbagi. Ini sudah lewat ya Pak waktunya Pak? 7.30. Monggo dari Bapak apa dari Ibu mohon dibacakan Quran surat ke-21 ayat 30 yang diawali dengan awalam yaralladzina kafaru. Coba
Monggo Pak Saifuddin. Bareng-bareng gini, ini supaya kita terbiasa ketika taklim itu baiknya bawa Quran atau handphone kita selalu diisi oleh aplikasi Quran, supaya dimanapun kita berada kita tidak pernah lepas untuk membaca Al-Quran. Monggo. Oh ya, Quran banyak tapi nanti mungkin butuh waktu kalau dibagikan. Yang sudah simpel dan ada di tangan kita masing-masing biasanya Quran surat ke-21 ayat 30. Monggo dibaca Pak, sarang-sarang. Minasyaitonir rajim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Sungguh luar biasa. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami Allah pisahkan antara keduanya. Ini kami di sini jangan diselewengkan ya, karena pada sebagian orang yang tidak paham menerjemahkan dan mentafsir Al-Quran, kok Allah menamakan dirinya dalam dhamir ini kami ya. Nah, ini adalah penghormatan Allah kepada sistem ya. Jadi turunnya Al-Quran, Allah itu menggunakan sistem, dititipkan lewat malaikat Jibril, kemudian turun ya kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Ini adalah sistem. Maka dhamir di sini adalah kami ya, bukan berarti Trinitas, ada Tuhan Ayah di langit, Tuhan Ibu Bunda Maria, kemudian Tuhan Anak Yesus Kristus. Bukan itu yang dimaksud. Nah, ini Pak Anas biasanya sering lebih mengkaji dalam hal ini. Monggo nanti tafsir Qur'annya mungkin bisa lebih dibedah, lebih mendalam ya. Ada yang mengatakan dirinya Allah itu hu ya, dia laki-laki kalau dalam dhamir itu ya, tapi ada mengatakan kami dan sebagainya. Ini perlu kita memahami ya. Kalau yang dulu mungkin pernah belajar tentang nahwu dan shorof, insya Allah mungkin kita tidak terlalu kesulitan memahami ini. Tapi yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan diperuntukkan hanya kalangan kiai dan santri saja, tetapi kita pun yang tidak pernah mengalami mondok itu harus mendapatkan atau memperoleh rahmatan lil alamin. Sehingga zaman sekarang tuh banyak terbit Quran beserta tafsirnya dan asbabun nuzulnya. Jadi lebih enak Bu, kalau kita yang penting butuh dan rajin taklim seperti ini, insya Allah kita nanti mendapatkan pahala yang sama ya dengan orang-orang yang mondok. Bahkan banyak pula di kalangan orang-orang yang faham agama tetapi kurang beramal ya, tapi kita menjadi orang yang terus belajar, beramal terus menerus dan belajar terus menerus. Insya Allah kita tidak akan terlupakan, tertinggal oleh Allah mendapatkan berkah dan hidayah ya. Jadi kita terus belajar, terus beramal dan terus mempelajari kitab sandaran kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini lebih jelasnya tuh kami Allah ya. Ini pada saat awal ini kondisi air dan darat itu menjadi satu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, inilah landasan kenapa saya menyampaikan pagi hari ini tentang rahasia dibalik air putih ya. Ini ternyata kita cikal bakalnya diciptakan dari air ya. Apa Ustaz? Jika dimaksud air putih
harus mentah, harus matang, harus Nanti ya Pak ya, satu lagi ya setelah ini ya, setelah selesai ini. Kemudian kesimpulan yang kedua, minum air putih secara teratur ini akan sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, ya. Karena air berperan di dalam berbagai fungsi vital dan dapat membantu mencegah penyakit serta meningkatkan kualitas hidup. Namun penting untuk memperhatikan kebutuhan air harian yang tepat dan menghindari berlebihnya untuk mengkonsumsi air putih ya atau overhidrasi. Inilah manfaat air putih setelah bangun tidur. Ya, ini dulu hal seperti ini sering diajarkan oleh orang tua kita. Ayo bangun tidur kita perbanyak, dari mulai bangun tidur kita perbanyak minum air putih. Ternyata ini relevan dengan ajaran Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Namun sebagai manusia biasa tentunya saya menyampaikan baik kata dan kalimat yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya manusia biasa yang banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.